Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku sekalian, kita bertemu kembali di praktikum terkait dengan program R untuk mendukung pengolahan data laboratorium biokimia. Minggu lalu kita sudah mengenal dan menginstal apa itu program R dan RStudio. Jadi nanti kita Anda sebenarnya bisa juga bekerja di R ya. Di R juga Anda bisa bekerja, tetapi kurang begitu enak begitu. Kalau bekerja di RStudio nanti akan lebih enak. Silahkan Anda gunakan R yang telah terinstall dan RStudio yang terinstall. Cukup Anda melakukan open RStudio saja. Baik. Kembali mengingatkan bahwa capaian pembelajaran kegiatan praktikum ini adalah poin pertama adalah mampu melakukan instalasi program R dan RStudio. Poin kedua adalah Anda diharapkan mampu menggunakan program R untuk beberapa aplikasi sederhana. Misalnya contoh-contoh data pengamatan di laboratorium dengan menggunakan package ggplot2. Ini nanti package ini kita mencoba bagaimana melakukannya gitu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kegiatan praktikum minggu ini dan juga minggu depan. Jadi ini sudah terinclude jadi satu terkait dengan kegiatan praktikum di minggu ini dan juga minggu depan. Jadi kemarin sudah kita mengenal apa itu R, kekurangan dan keunggulannya. Salah satu keunggulannya adalah open source yang gratis, sehingga banyak dimanfaatkan untuk riset-riset misalnya. Itu nanti memanfaatkan program R ini. Kemudian kita sudah melakukan instalasi program R dan RStudio. Kemarin ada di websnya di sini ya, rproject.org. Terus untuk Indonesia kita bisa pilih repo bbpt.go.id siran gitu ya. Dan nanti hasilnya akan Anda download begitu. Dan ini sudah kita lakukan di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan dan tugasnya sudah ya upload ya. Dan sekarang kita akan melakukan bagaimana melakukan instalasi dan menjalankan suatu package. Itu yang akan kita lakukan hari ini sebagai kegiatan praktikum minggu ketiga. Nah, biasanya ketika Anda melakukan install package itu biasanya ada di sini di bagian tempat bekerja Anda itu melakukan install package dalam kurung itu target package yang akan Anda gunakan gitu ya. Jadi R itu dapat bekerja karena ada bahasa program tertentu yang menjalankan, dan untuk program itu kita harus memanggilnya ya, memanggilnya. Misalnya library ini manggilnya dengan apa? Dengan nulis library dalam kurung kita yang akan kita gunakan, misalnya ggplot, berarti ya ggplot itu tutup kurung. Itu yang terus kemudian kita run. Baik. Nah, kita diharapkan di minggu ini Anda cukup melakukan upload print screen atau foto. Ini ada masalah ya, print screen atau foto terkait dengan bagaimana Anda melakukan install ggplot2 gitu ya. Baik, coba Anda sekarang kita buka ggplot2. Nah, data yang Anda buka seperti ini, ggplot2 ini adalah untuk tempat melakukan bekerjanya, dan ini adalah nanti hasilnya yang menunjukkan hal-hal apakah itu berhasil atau tidak. Terus ini adalah tempat datanya, di sini adalah hasil kalau ada plot, gambar dan seterusnya ada di sini gitu ya. Nah, ini nanti mengganggu, kita hilangkan saja data ini. Kita hilangkan cukup dengan klik confirm remove object ini ya, bagian ini ya. Ini untuk mengklik kegiatan ini. Oke, klik. Kalau ini mengganggu juga begitu ya, kita hilangkan saja di sini. Nah, yang pertama Anda lakukan sebaiknya itu adalah pastikan tempat bekerja Anda itu dilakukan. Yang pertama misalnya dilakukan dengan seperti apa? Dengan set working directory.
Nah, kalian bisa pilih Anda bekerja di mana, gitu ya. Misalnya saya bekerja di di desktop, saya bikin folder misalnya praktikum R, gitu ya. Praktikum R. Nah, folder di sini siap. Nah, kita saat ini bekerja di desktop praktikum R, ya, set workingnya. Oke, itu ya. Yang kedua, kita tadi dalam bekerja berarti kita diminta melakukan instalasi dan memanggil. Tadi install, berarti harus di sini ya, install package ggplot2, gitu ya. Oke, ggplot2, gitu ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan kalau dalam install package ggplot2 ini, baik, sebelum itu kita coba di save dulu supaya Anda enak, di save saja dulu. Misalnya di save-nya apa namanya? Install ggplot2. Nah, itu ya, install ggplot2. Nah, ini package-nya. Nah, instalasi prosesnya ini. Silakan Anda melakukan install, tinggal melakukan run. Nah, kalau saya ingin ini tidak aktif, ini kita kasih tanda pagar. Ya, itu menjadi tidak aktif. Ya, menjadi tidak aktif. Nah, untuk bekerja Anda cukup memanggil library ggplot2. Oke. Nah, run. Oke. Perhatikan bahwa library ggplot2 ada. Untuk memastikan kita panggil lagi library ggplot2. Seperti apa hasilnya? Bagus. Oke, artinya ini ya. Artinya ini dalam kondisi praktikum ini kita ada instalasi. Nah, tentunya kalau Anda yang belum melakukan install, harus dilakukan install ini ya, tanpa ada tanda pagar ini. Jadi dihilangkan sehingga warna itu muncul, sehingga proses instalasi berlangsung. Baik. Tahap kedua itu adalah, jadi untuk menjawab item ini Anda cukup melakukan foto data ini aja, ya. Cukup saya pikir cukup mudah ya. Cukup mudah yang akan Anda lakukan. Cukup Anda print screen ini, proses instalasi, dan ini itu sudah menjadi bukti laporan untuk kegiatan minggu ketiga. Ya, minggu ketiga ya. Baik. Kita akan lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke. Jadi bagaimana visualisasi data dengan package ggplot2? Package ggplot2. Jadi kita punya data, menggambarkan, menghasilkan bentuk-bentuk gambar tertentu. Itu fungsinya ggplot2 itu, baik itu nanti hasilnya dalam bentuk histogram, box plot, line plot, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan itu Anda harus sudah memastikan proses ada instalasi, ada memanggil library, kemudian datanya. Misalnya contoh yang kita lakukan adalah ini ya, data ini. Data ini kita membuat contoh. Kita copy saja, terus kemudian kita paste di sini. Baik. Untuk meyakinkan itu, pastikan ggplot2 sudah terinstall ya. Itu yang harus dipastikan. Oke, sebentar. mt card. Nah, ini berarti kalau kondisi ini berarti data sudah ada di dalam komputer Anda. Misalnya kita run. Oke, berarti ada data di sini, akan muncul seperti ini di sininya ya. Terus kemudian kita ngikutin yang ada di diktat df. Ini tanda ini adalah sama dengan, ya.
mt cards. Oke, ini yang dibaca tuh C mpg. Oke, mpg. Atau langsung saja kita ikutin aja yang ini, itu sudah sama aja ya. Terus hit df. Oke, df itu sama dengan mtk. Ini datanya. Oke, datanya seperti itu. Hit df seperti apa? Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini ya data. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan data? Pertanyaannya itu ya. Kita coba lihat datanya. Kita lihat datanya. Nah, lihat datanya tinggal diklik saja. Nah, dia di sini. Di sini ada ininya, datanya, terus gini ada MPG, CL-nya dan seterusnya. Datanya gabungan antara kualitatif dan kuantitatif ya. MPG, CSL dan WT gitu ya. MPG, CSL, WT-nya di sini. Ini yang dicek gitu dari maksud dari analisis ini gitu. Terus kemudian dari sini kita ingin membuat fungsi keyplot. Jadi keyplot itu adalah hasil melakukan plot begitu ya. Keyplotnya seperti apa? Coba kita lihat keyplotnya seperti apa. Ini. Oke. Kita coba kerja di sini. Oke. Nah, keyplotnya adalah ini ya. Oke, keyplot data Geom Auto Xlim ini. Oke. Coba kita ikutin saja. Error mapping must be created by AES. Oke. Oke, keyplot. Oke. Kita lihat dulu. Dari ini apa yang diminta dari praktikum ini. Jadi memang ini kelemahan dari bekerja dengan R itu biasanya seperti ini ya, sering error. Jadi harus pelan-pelan Anda telusuri mana errornya di mana, begitu ya. Oke. Oke, kita langsung praktikum saja untuk menghasilkan keyplot itu. Ini ya. Praktikum yang akan kita lakukan ini ya. Oke, kita langsung ke titik aja. Itu tadi ininya ya. Baik, jadi Anda tinggal melakukan copy, terus kemudian paste di dalam sistem Anda. Tuh, gitu ya. Oke, gitu ya. Kita akan mendapatkan fungsi keyplot. Baik. Yang pertama adalah membentuk linear. Oke, tadi makanya kenapa tadi tidak berfungsi? Karena datanya belum kita masukkan. Berarti harusnya datanya sama dengan data sama dengan mtcar, gitu ya. Dan seterusnya. Yang tadi tidak berfungsi warna ini karena tidak kita masukkan. Kita coba yang sekarang adalah linear fit by group. Coba tes. Oke, kayak gini ya hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Nah, hasil ini tolong nanti di Anda print screen gitu ya. Print screen atau bisa dalam bentuk ini langsung di copy, di save as, kemudian dijadikan save as-nya bagaimana caranya? Gini ya, save as. Kemudian di sini ada TIFF, bisa dalam bentuk TIFF itu nanti hasilnya cukup baik begitu. Kemudian
nanti kan berarti akan ada di praktikum R ini kan ya, R ini berarti file name-nya jadi apa? Linear fit by group. rplot berarti kan gini, linear fit by group. Oke, tinggal kita save. Oke, kita save, dapat. Nah, yang perlu Anda lakukan berarti Anda membuat laporan praktikum, ya. Oke, laporan praktikum kita buat simple saja. Jadi karena kondisinya tidak mencari yang paling mudah untuk kita lakukan, tapi Anda secara ini juga terampil gitu ya. Baik, nggak bisa ya. Oke. Microsoft. Kenapa nggak bisa? Oke. Nah, misalnya begini ya, Anda bekerja di sini. Oke. Cukup membuat laporan praktikum minggu ke berapa itu? Keempat ya. Oke, berarti yang tadi, data tadi cukup. Yang perlu Anda lakukan berarti yang pertama adalah print screen ini. Print screen ini untuk minggu keempat ya. Print screen kegiatan. Print screen kegiatan. Misalnya print screen ya. Sudah, terus habis itu kita masukkan ke sini kegiatannya. Terus outputnya kita ambil dari yang tadi. Oke. Outputnya ada di desktop. Praktikum R ini ya, rplot linear by group. Nah, ini dia. rplot linear by group. Kita ketengahkan posisinya. Oke. Terus kita beri gambar. Nah, perhatikan dalam penulisan ini sebaiknya posisinya seperti ini supaya lebih menarik gitu ya. Perhatikan dalam posisi ini Anda harus membuat ketika Anda melakukan penulisan gambar sebaiknya ada judul gitu ya. Ada judul, misalnya gambar 1, judulnya tadi yang sesuai dengan judul, sesuaikan saja judulnya dengan judul yang ada di ini di misalnya di sini berarti ada gambar 1 linear, kita sesuaikan aja judulnya sesuai dengan judul yang ada di situ, linear fit by group. Oke, dan seterusnya. Berarti paling tidak nanti Anda akan mendapatkan gambar berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Paling tidak ada 5 gambar ya. Oke, kita coba satu-satu. Sekarang yang linear, jadi di laporan nanti yang Anda buat untuk laporan praktikum minggu keempat itu ada gambar-gambar seperti ini, gambar sini. Nah, setiap gambar ini harus ada ininya, ya, harus ada ininya, harus ada print screen-nya, gitu ya, harus ada print screen atau foto terserah. Yang penting Anda bisa menunjukkan itu. Oke, kita coba yang ini, merubah warna, ya, merubah warna. Gimana cara merubah warnanya? Oke, jadi menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Oke, nah ini harus di print screen gitu ya, dan ini harus di save yang seperti yang tadi tahapannya, terus dimasukkan ke dalam laporan. Nanti laporannya terakhirnya dibuat PDF, dibuat PDF. Oke, jangan lupa ya di laporan juga dikasih nama di sini ya, kasih nama Anda siapa dan juga NIM Anda berapa, gitu ya. Name, nama dan NIM, jangan lupa gitu. Oke, kita lanjutkan. Merubah warna by group ini, coba terus kemudian menambahkan line. Coba kita coba. Oke, seperti ini. Jadi diganti dengan garis.
mengubah ukuran poinnya, terus variabelnya. Coba ini kita lakukan run. Oke, seperti itu. Ukuran poinnya berubah ya. Ukuran poinnya di sini diubah dengan berbagai variasi begitu. Kemudian mengubah save-nya, save by group-nya, coba lihat. Nah, itu dia. Ya, yang berubah adalah ini. Ini adalah bulat, ini adalah segitiga, ini adalah kotak 8. Jadi ini yang jadi nanti kalau Anda membuat skripsi begitu ya, skripsi laporan penelitian, laporan praktikum, nanti secara bertahap nanti akan saya kenalkan bagaimana Anda melakukan analisis data terkait kegiatan praktikum yang akan Anda lakukan. Nah, paling itu yang data-datanya. Mungkin kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan Anda komentar di kolom bisa di komentar di YouTube, ataupun bisa juga Anda melakukan komentar di grup praktikum ya, grup WhatsApp untuk praktikum. Silakan Anda berkomentar, nanti akan diberikan informasi tambahan terkait itu. Nah, dari sini yang tadi harus ada print screen, terus harus ada warna ini, terus yang tadi yang untuk praktikum minggu ketiga ini harus ada print screen yang tadi proses instalasi, dan juga bagaimana memanggil library ggplot2 untuk dapat kita bekerja. Jadi begitu ya, mahasiswaku semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kita dalam kondisi pandemi ini, tapi kita tetap selalu berkarya begitu. Dan semangat untuk kita semua, untuk Anda semua, untuk belajar bagaimana Anda membentuk diri Anda menjadi pribadi yang berkualitas begitu ya, pribadi unggulan Indonesia begitu dalam bidang biokimia yang mampu menghasilkan berbagai karya. Tentunya karyanya karya yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Salah satunya adalah penggunaan atau pemanfaatan program R ini untuk mendukung Anda dalam melakukan analisis data hasil penelitian Anda di laboratorium biokimia gitu. Baik, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.